Malam hari ini kita dikejutkan Mbah Hilo dengan pernikahan Gus Idris dengan Rapa. Digrebek. Akhirnya digrebek di tempatnya gondo mayat yang ada krondo itu, Mbah. Ya. Krondo apa gondo mayat itu. Nekat, Mbah. Kemarin sempat ada isu memang menikah. Kemudian bertemu duel dengan Rafa dengan gondo mayat. Ternyata Mbah Hilo hari ini terbukti. Ya, ada fotonya, nanti saya kirim ke Mbah. Jadi Mbah, nikah rupanya Gus Idris sama gondo mayat. Itu pendapat panjenengan gimana? Mbah Hilo merasa, oh ya, nah, Mbah Hilo, sorry Mbah, karena saya ini Mbah nggak habis pikir, kok Gus Idris nekat melakukan itu. Padahal kemarin niatnya mau menghajar kan? Iya. Mau dengan cara menyiksa, baru mencari tahu informasi Umi Latif siapa Mas Ahmad? Umi Lifa. Jadi buyar pikiran saya nih gara-gara pernikahan sesat itu, Mbah. Tanggapan Mbah Hilo gimana? Apakah Mbah Hilo setuju atau nggak setuju karena Mbah Hilo nggak jadi tuan kadinya atau gimana ini? Ya, saya jelas nggak setuju dong. Ini kan bagaimana ya? Ini Gus Idris apa lupa ingatan apa bagaimana gitu ya? Kalau menurut saya sih nggak logika gitu ya. Masuk kan Gus Idris ini seharusnya kan bisa melawan ya, ngepres, kita pres gitu ya, gondo mayat itu di mana keadaan Umi ya. Nah, kok makin nikahi Rapa. Nah, tuan kadinya gondo mayat ya. Iya, tapi Mbah, ini pun dapat kabar juga kondisi Umi saat ini sudah diketahui. Kondisi Umi saat ini baik-baik saja dan kondisinya dalam kondisi hidup. Pas saya dengar kabar kita menikahnya Gus Idris dengan Rapa, berarti kan ada hasil juga. Hasilnya adalah Umi sudah ada titik terang. Nah gitu. Tapi namanya cinta, Mbah, namanya pernikahan itu kan nggak bisa main-main ya, Mbah ya. Iya. Walaupun nikahnya itu secara agama saja, kan nggak boleh main-main. Gimana pandangan Mbah ini menurut Mbah yang dilakukan sama Gus Idris? Ya, bagaimana ya? Santri-santrinya pun pada heran gitu melihat Gus Idris ini ya. Tingkah lakunya belakangan ini kok nyeleneh gitu. Kok nggak masuk akal gitu ya. Seharusnya apa, nggak sadar apa bagaimana gitu. Seharusnya bagaimana? Apa mungkin kena sirap gondo mayat nih mungkin ya? Iya. Nah, Gus Idris ini. Ya, Mbah, intinya Mbah, dari kabar yang mengejutkan pada hari ini, kita ketahui juga Umi katanya sudah kembali, Mbah. Kondisinya selamat pula. Tapi kan kembalinya Umi kan pasnya merasa dihianatin toh, Mbah, oleh Gus Idris yang melangsungkan pernikahan kepada Rafa gitu. Walaupun itu pernikahannya mungkin nikah siri mungkin ya, Mbah. Ya seharusnya nggak usah gitu, batalkan saja. Karena wes dilakukan, Mbah. Itu makanya Gus Idris ini jangan-jangan apa kena guna-guna atau bagaimana gitu. Oke, Mbah. Katakanlah kena guna-guna. Tanpa sadar Gus Idris ataupun sadar. Dia mau tak mau atau terpaksa dia menikahi Rafa. Apakah dia harus rela, dan walaupun tidak rela, dia harus menganggap Rafa istri yang sah. Dan mengayomi sebagai hubungan suami istri atau gimana? Ya kalau karena udah terikat hubungan tali pernikahan itu ibaratnya. Ya kalau udah seperti itu ya sudah seharusnya lah, sudah kewajiban sebagai. Berarti kalau Rafa nanti minta harta gono gini? Lah ini makanya inilah saya bilang ini Gus Idris ini kok ceroboh gitu ya. Seharusnya kan bisa saja sih menolak semua itu, bahkan bisa melawan gondo mayit ya. Nah kesaktian kan ada pada Gus Idris. Begitu. Jadi ngapain pula kita gentar terhadap gondo mayit gitu ya, menikahi si Rapa ini yang tingkahnya seperti iblis gitu. Seharusnya nggak usah, tinggalkan saja gitu, nggak usah digubras. Nah seperti itu. Iya. Berarti yang kita takutkan gini, Mbah. Ini kan saya lihat melangsungkan pernikahan ya, Mbah, secara diam-diam gitu. Mau nggak mau, kalau itu sudah sah, sudah ijab kabul, berarti kan status pernikahan ini adalah resmi.
Apapun yang dikatakan Rafa, berarti itu adalah yang dikatakan istrinya Gus Idris. Iya dong. Nah, apakah kemudian gara-gara Gus Idris ini telah menikahi secara terpaksa Rafa akan menguasai pondok, akan memerintah semena-menanya di sana? Yang sudah berjalan di pondok yang baik-baik akan dirubah karena beliau merasa berhak untuk menguasai padepokan karena dia merupakan istri daripada Gus Idris. Ya, itulah yang nanti yang bakal terjadi. Lihat saja nanti, padepokan ini bakal hancur apabila Rafa tidak ditinggalkan. Ya, tapi Mbak jangan doain hancur dong. Bukan, ini dari penerawangan saya, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Nah, karena itu yang saya rasakan. Kalau saya lihat sih tindak tanduknya ini, kalau yang saya rasakan ini nanti bakalan menguasai dia, ya. Bahkan Umi pun nanti bisa tersingkir dibuatnya oleh si Rafa ini. Itu yang saya rasakan. Oke ya. Jadi perihal saat ini Mbah Hilo kemarin cari-cari. Ini Umi Liva udah balik loh Mbah Hilo. Ya, alhamdulillah. Udah balik. Ya. Ya, tapi yang hal terkejutnya adalah berlangsungkan pernikahan lah si Gus Idris ini kepada Rafa. Takutnya kalau itu betulan sah, takutnya Rafa itu bisa melakukan hal yang tidak baik pada Umi sendiri. Iya, sudah jelas. Gus Idris ataupun para santri. Benar. Ya Mbah. Itu sih yang saya takutkan gitu. Karena kalau kita yang misalnya gini, Mbah atau Mas Samad yang berada di perbatasan, menjaga benteng perbatasan, takutnya disuruh apa? Jangan lagi ada ada dukun-dukun atau spiritual yang menjaga benteng. Saya akan menyewa orang-orang saya untuk menggantikan mereka semua. Kita tergantikan dong sama perintah-perintah kebijakan Rafa yang semena-mena toh. Emang Mbak setuju? Ya, kita nggak setuju. Kalau nggak setuju, itu istrinya Gus Idris yang baru. Nah, iya coba. Ya, nanti kita akan bicarakan ini kepada Gus Idris ya. Nah, kita harus bicarakan lebih matang lagi. Apakah kedepannya nanti tidak hancur nanti ya padepokan ini dibuat oleh si Rafa yang sifatnya iblis ini. Seperti itu. Yang nanti semuanya kalau saya lihat bakal merajalela lah. Kalau menurut saya itu seperti itu. Ya. Yang bisa Mbak Ilo lakukan apa ini? Pasca kembalinya Umi atau ada hubungan yang istimewa antara Gus Idris dan Rafa? Ya, kalau menurut saya itu nanti kita bicarakan kepada Gus Idris. Kalau bisa ya berilah batasan-batasan, jangan terlalu dibiarkan terlalu bebas si Rafa ini. Oke. Itu.